Halo guys, kembali bertemu dengan saya. Kali ini dalam Sukacita dalam Cerita. Mohon izinkan saya untuk sejenak menemani waktu Anda dalam cerita game Resident Evil 3 Remake. Cerita ini dimulai dengan kekacauan kecil pada kota Raccoon City, seperti terjadi pengerusakan, pembobolan rumah, dan kanibalisme yang terjadi di sebagian kecil kota. Selain itu, ternyata terdapat perusahaan medis ternama yang dinamakan Umbrella juga secara diam-diam melakukan eksperimen-eksperimen pada manusia yang kemudian mereka distribusikan melalui peti-peti yang kemudian dikirim oleh helikopter mereka. Namun, sedikitlah yang orang-orang tahu bahwa itu adalah asal-muasal kekacauan yang mulai merebak dan akan mempengaruhi seluruh isi kota Raccoon City. Di lain sisi, Jill Valentine, salah satu anggota Elite Stars, sedang berada di kamar apartemennya di Raccoon City, mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Tugas Jill di sana yaitu menyelidiki insiden-insiden kecil yang terjadi, serta menyelidiki perusahaan medis ternama dan mencurigakan yang dinamakan Umbrella. Hal tersebut dapat dilihat pada poster-poster yang terpasang pada dinding-dinding di kamar Jill. Lanjut cerita, Jill Moon bermimpi bahwa ia akan menjadi seorang zombie. Di saat terbangun, ia pun segera melakukan kegiatan kesehari-hariannya sejenak, sebelum ia mendapat telepon dari temannya yang bernama Brad Vickers. Dia merupakan salah satu teman Jill yang juga salah satu anggota Elite Stars. Temannya tersebut panik dan menyuruh Jill untuk segera keluar dari apartemennya. Dan di saat dia ingin keluar, tiba-tiba dindingnya pun dijebol oleh pria muka hancur dan berotot. Panggil saja dia Nemesis. Jill pun kemudian berhasil melawan kecil-kecilan walaupun tidak berarti dan melarikan diri dari Nemesis. Selanjutnya, ia pun bertemu dengan temannya, Brad Vickers, yang juga ikut-ikutan babak belur di luar gedung apartemen Jill, dan mendapati bahwa kota telah menjadi sangat kacau balau. Lalu mereka pun bersama-sama mencari tempat untuk melarikan diri. Yang kemudian, mereka pun berhasil menemukan sebuah pub kecil, di mana Brad Vickers, di saat sedang menahan pintu yang diserang oleh zombie, akhirnya tidak sengaja tergigit oleh salah satu zombie di bagian tangannya. Jill pun dengan terpaksa meninggalkan Brad tersebut. Di saat Jill mencoba melarikan diri, terdapat sebuah helikopter yang sedang terbang menyuruhnya untuk naik ke atap dari suatu kompleks bangunan. Saat sudah berhasil mencapai atap, sayang sekali ia gagal. Dikarenakan sekali lagi Nemesis muncul dan menghancurkan helikopter tersebut dengan menggunakan bazooka. Merasa kesal, Jill pun mengambil mobil yang terparkir di sampingnya dan menabrakannya ke Nemesis sampai-sampai terjatuh dari gedung tinggi tersebut. Sayangnya, semua itu merupakan hal yang sia-sia, hingga Nemesis pun terbangun kembali dan berusaha membunuh Jill. Kemudian, muncullah sang jagoan gagah berani dengan bazooka yang dinamakan Carlos. Carlos pun menyelamatkan Jill dengan menembak Nemesis dengan bazooka miliknya. Seusai Jill selamat, Jill pun mengikuti Carlos ke stasiun bawah tanah, yang kemudian ia bertemu dengan kapten dari Carlos yang bernama Mikhail Victor. Carlos dan Victor merupakan anggota dari UBCS, di mana UBS sendiri merupakan tentara milik Umbrella yang ditugaskan untuk menyelamatkan kota. Lanjut cerita, mereka pun bekerja sama untuk menghidupkan listrik dari stasiun tersebut agar mereka dapat menjalankan kereta api yang ada, supaya nantinya mereka dapat melarikan diri dari kota Raccoon City. Akhirnya,
Jill pun ditugaskan untuk menyusul anggota UPCS lainnya yang telah berangkat beberapa saat dahulu sebelum Jill tiba. Di saat Jill berada di perjalanan, di suatu gedung dekat tempat listrik stasiun kereta api, Jill menemukan anggota UPCS muda lainnya yang sedang terluka. Nah, di saat Jill mencoba membantu anak muda tersebut, anggota UPCS lainnya yang bernama Nikolai langsung saja menembak teman UPCS-nya tersebut yang sedang terluka di kepalanya. Merasa tidak terima, Jill pun langsung berdebat dengan Nikolai. Ia mengatakan bahwa belum tentu UPCS muda yang ia bunuh tersebut terinfeksi. Namun, Nikolai pun kembali berdebat dengannya. Sesudah itu, Nikolai pun pergi, dan Jill pun melanjutkan perjalanan untuk membangkitkan listrik kereta api. Di dalam bangunan PLN tersebut, Jill melihat ternyata bangunan PLN tersebut telah dikuasai oleh sarang-sarang serangga yang sangat besar. Jill pun dengan berhati-hati masuk ke bagian luar sarang tersebut, di mana ia akhirnya menemukan bahwa ada seorang pegawai PLN gendut yang dalam tubuhnya dimasuki serangga-serangga kecil. Jill pun sempat juga dimasuki oleh serangga-serangga kecil tersebut melalui mama serangga yang memasukkan anak-anaknya ke dalam Jill melalui tub kecil yang dilewatkan melalui mulut Jill. Nah, jangan khawatir ya. Saat Jill memakan bayam hijau, serangga-serangga tersebut pun berhasil dimundahkan oleh Jill. Tidak lama kemudian, Jill pun bersusah payah untuk menghidupkan listrik, yaitu dengan cara menyalakan keempat saklar yang berada di dalam gedung PLN tersebut. Dan setelah ia berhasil, dan saklar besar dinyalakan, boom! Hancurlah sarang serangga besar tersebut karena terbakar oleh listrik PLN hingga terjatuh dari langit-langit gedung PLN. Kemudian, Carlos mengontak dan memberitahu Jill bahwa yang harus dilakukan oleh Jill selanjutnya yaitu mengatur alur jalan dari kereta api yang akan dinaikinya, yaitu di gedung kontrol kereta api. Panggil saja gedung KKA ya guys, singkatan dari kontrol kereta api ya. Nah, di saat ia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada kejutan lagi untuk Jill, yaitu muncullah kembali Nemesis yang masih belum menyerah untuk membunuh Jill. Namun, Jill pun tetap berusaha untuk melanjutkan misi, walaupun dikejar-kejar oleh Nemesis. Setelah ia berhasil mengatur alur tujuan dari kereta api, kembalilah Jill ke tempat Carlos dan teman-temannya. Sesampainya di sana, Jill pun disambut oleh Carlos yang memberitahu bahwa kereta api perlu beberapa menit untuk memanaskan mesinnya. Setelah masuk lebih dalam dari stasiun kereta api tersebut, bertemulah Nikolai dan teman UPCS-nya beserta Carlos dan Jill. Di sana, si Nikolai mengolok-olok Jill dikarenakan masalah perdebatan mereka di dekat PLN kereta api. Yang kemudian diakhiri dengan suara hancurnya tembok stasiun kereta api oleh Nemesis. Mengetahui hal tersebut, Jill dan Carlos pun langsung berlari dan menekan tombol untuk menutup pintu stasiun kereta api bagian dalam. Dan di saat pintu hampir menutup, dorongan heroik dari Jill pun muncul, yang mengakibatkan Jill segera keluar dari pintu tersebut agar Carlos dan yang lain dapat bersiap-siap dahulu supaya kereta dapat siap berangkat. Dikarenakan Jill tahu bahwa Nemesis sedang mengincar Jill, jadi ia akan mengalihkan perhatian Nemesis dari mereka. Setelah aksi gilanya berhasil, Jill pun berhasil melarikan diri dan tibalah Jill di gorong-gorong bawah tanah dari Raccoon City. Di sana, Jill pun menemukan banyak sekali monster katak raksasa yang kemudian diketahui bahwa mereka merupakan hasil dari eksperimen oleh ilmuwan gila yang suka sekali dengan katak. Katak tersebut pun sangat menakutkan karena memiliki mulut yang besar yang dapat menelan manusia bulat-bulat. Hal itu terbukti dari perkataan seorang pekerja melalui surat miliknya yang mengatakan bahwa temannya telah ditelan bulat-bulat oleh katak-katak dari hasil eksperimen tersebut. Setelah melalui berbagai rintangan dan hambatan, Jill pun segera mengontak Carlos dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja.
Dan Carlos pun menyuruhnya untuk segera kembali ke stasiun. Di saat Jill memanjat tangga keluar ke permukaan, saat hampir sampai ke permukaan, tiba-tiba muncullah Nemesis yang tiba-tiba datang dan mencekik Jill, lalu melemparnya jauh. Dan Nemesis tersebut pun kemudian juga mengejar-ngejar Jill sambil membawa senjata flamethrower atau pelontar api yang kemudian ditembak-tembakan ke arah Jill. Jill pun dengan susah payah berusaha melarikan diri dari Nemesis. Yang namun kemudian itu semua menjadi sia-sia. Karena Nemesis selalu berhasil mengejarnya. Dikarenakan Nemesis memiliki tentakel untuk memanjat gedung yang tinggi layaknya Tomb Raider. Tibalah Jill dan Nemesis di atap sebuah gedung kosong, hasil konstruksi yang belum selesai. Di sana, Jill dan Nemesis pun bertempur dengan dahsyat. Yang dimana kemudian Jill pun berhasil membakar Nemesis dengan meledakkan tabung flamethrower yang dibawa oleh Nemesis. Setelah itu, Jill pun terjatuh dari gedung dan memberitahu Carlos bahwa Nemesis muncul dan ia baik-baik saja dan ia telah membunuh Nemesis. Jill pun kemudian berusaha untuk kembali ke tempat stasiun kereta api, di mana Carlos dan yang lain sedang menunggu. Di tengah perjalanan, Jill pun mampir ke toko senjata untuk berjumpa dengan teman lamanya, Kendo, si pembuat senjata api, yang dimana Kendo menolak untuk ikut dengan Jill karena katanya ada urusan penting. Bagi yang belum tahu, Kendo ini memiliki seorang anak yang sayangnya telah terinfeksi oleh T-Virus, sehingga Kendo pun tidak dapat ikut dengan Jill. Setelah tawaran Jill ditolak oleh Kendo, Jill pun bersedih dalam hati, namun tetap melanjutkan perjalanannya kembali. Jill pun mulai kembali masuk ke dalam dingin dan ngerinya suasana Raccoon City untuk dapat kembali ke Carlos dan yang lain. Saat sedang asik-asik di tengah perjalanan, tiba-tiba, duar! Ya, benar. Nemesis masih hidup dan beraksi kembali. Sekarang, ia memegang bazooka di tangannya. Dikejar-kejar oleh Nemesis dengan bazooka, Jill pun takut dan berlari sekuat tenaga untuk menghindari Nemesis. Dan di tengah-tengah suasana kejar-kejarannya begitu sengit, tiba-tiba Carlos mengontak dan menyuruh Jill untuk segera pergi ke stasiun kereta, karena Carlos ada rencana untuk dapat menghalau Nemesis tersebut. Sesampainya di stasiun, diketahui ternyata Carlos telah menanam landmine yang cukup kuat untuk sampai bisa membuat Nemesis terpental, yang kemudian disusul dengan ledakan dari tangki truk gas di dekat sana. Jill dan Carlos pun kemudian menutup pintu dan berhasil melarikan diri dari Nemesis. Jill pun berterima kasih kepada Carlos, dan Carlos pun memberitahu bahwa ia dan temannya, Tyrell, mempunyai misi lain untuk dapat menyelamatkan kota. Jadi ia dan temannya tidak akan ikut naik kereta dengan Jill dan yang lain agar Carlos dapat menyelamatkan Dr. Nathaniel Bard, yang sebenarnya nanti dijelaskan oleh Tyrell bahwa misi sebenarnya adalah menangkap, bukan menyelamatkan. Dan of course, Carlos pun terkejut. Berangkatlah kereta dengan suasana Jill dan Carlos yang saling pandang-memandang, saling khawatir. Oh, apakah ini cinta? Kemudian, pergilah Carlos dan Tyrell, temannya tersebut, untuk menuju ke tempat misi yang merupakan kantor polisi di Raccoon City. Di saat mereka telah melewati pemakaman di dekat kantor polisi tersebut, tiba-tiba muncullah seorang polisi yang sedang dikejar-kejar oleh zombie. Ya, benar. Dia adalah kapten yang menyelamatkan Leon di Resident Evil 2. Ternyata, ia tergigit oleh zombie dari Brad Vickers, teman dari Jill, yang mengorbankan diri untuk Jill pada awal cerita. Sang kapten pun kemudian melarikan diri dalam kantor polisi. Setelah itu, Carlos pun segera membunuh zombie dari Brad Vickers tersebut, dan masuklah Carlos dan temannya Tyrell tersebut ke dalam kantor polisi. Tatkala mereka tidak menemukan sang kapten yang tergigit. Untuk yang belum tahu, cerita Carlos dan Tyrell ini terjadi sebelum event pada Resident Evil 2.
Jadi, sebelum Leon ataupun Claire datang, bahkan ada loker di bawah tanah yang berisi pakaian polisi yang nantinya akan dipakai oleh Leon. Dan juga ada poster dari Brad Vickers saat sebelum ia menjadi zombie. Serta, di dalam kantor polisi pun diperlihatkan dua polisi di mana sedang bertarung dengan zombie Lickers, di mana Carlos nantinya akan melawan dan membunuh beberapa zombie Lickers tersebut di perjalanan, di saat ia sedang menuju ke kantor Stars. Oh iya, kalian ingat, ada juga gas tabung yang telah berlubang dan mengeluarkan gas terus-menerus. Ternyata, itu terjadi dikarenakan oleh perbuatan dari Carlos yang mengebom dinding kamar mandi. Jadi, sekarang kita tahu apa-apa saja yang terjadi pada event di Resident Evil 2. Semuanya menjadi jelas pada Resident Evil 3 ini. Lanjut cerita ya guys. Carlos dan Tyrell pun berhasil memasuki kantor dari Stars. Dan di sana, ada komputer yang telah terhubung dengan komputer Dr. Nathaniel Bard non-arogan yang kemudian memberitahu bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat vaksin untuk dapat menyelamatkan Raccoon City. Dan ia sekarang berada di rumah sakit di daerah Raccoon City, di mana ia dikelilingi oleh banyak sekali zombie. Carlos pun ingin agar dokter tersebut diselamatkan, bukan ditangkap, dikarenakan perkataan dari dokter tersebut. Di saat akan pergi untuk menyelamatkan sang dokter di rumah sakit, tiba-tiba Carlos mendapat kontak dari Jill bahwa mereka telah diserang oleh Nemesis, yang kemudian membuat sang kapten mengorbankan diri untuknya. Sang kapten tersebut, ya, namanya adalah Mikhail Victor. Selain itu, Jill juga memberitahu bahwa kereta telah terguling dan tidak ada yang selamat satupun selain dia, serta bahwa Nikolai telah menutup pintu di belakang Kapten Victor dan Jill agar mereka mati di tangan Nemesis. Di saat mereka sedang berbincang-bincang melalui radio, tiba-tiba datanglah Nemesis dari sungai yang berada di bawah jembatan yang sedang dilewati oleh Jill. Nemesis tampil lebih besar dan kekar, pun menyerang Jill dan berusaha membunuhnya lagi, di mana terjadi pertarungan sengit kembali antara Nemesis dan Jill, di mana Nemesis pun tentu saja kalah dan tergeletak lemas. Namun, sebelum Jill dapat pergi dari tempat itu, tiba-tiba Jill pun dikejutkan dengan bangkitnya kembali Nemesis. Yang lalu Nemesis pun berhasil menyuntikkan jarum ke tangan kiri Jill dan menginfeksi Jill dengan T-Virus. Setelah tergeletak kurang lebih setengah hari, yaitu sekitar 12 jam, datanglah Carlos untuk menyelamatkan dan menggendong Jill untuk pergi ke arah rumah sakit, di mana Dr. Nathaniel Bard berada. Jill pun kemudian dengan perlahan dibaringkan di tempat tidur di rumah sakit tersebut, dan Carlos pun segera pergi lebih dalam dari rumah sakit untuk mencari Dr. Bard, karena Dr. Bard tersebut sempat bilang kepadanya bahwa ia dapat membuat vaksin yang dapat menyelamatkan Jill dan Raccoon City. Namun sayangnya, pintu Dr. Bard tersebut hanya bisa diaktifkan dengan suara dari Dr. Bard sendiri. Jadi Carlos pun berusaha mencari rekaman suara dari Dr. Bard tersebut. Dikarenakan pada saat Dr. Bard tersebut dipanggil-panggil, tidak ada yang menjawab. Setelah berhasil, masuklah Carlos ke dalam lab dari Dr. Bard hanya untuk mendapati bahwa Dr. Bard telah ditembak mati oleh seseorang. Dimana saya yakin ini guys, ini merupakan perbuatan dari Nikolai. Untungnya setelah mengecek lebih dalam pada lab tersebut, ternyata Dr. Bard menyimpan cadangan satu vaksin di dalam labnya, dan sisanya disimpan di bawah tanah dalam lab Umbrella yang berada di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Carlos pun kembali dan menyuntikkan vaksin tersebut ke Jill. Dan setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba datanglah Tyrell dengan panik dan memberitahu bahwa pemerintah akan segera mengebom Raccoon City dengan nuklir dalam waktu 1 hari, dikarenakan infeksi yang semakin merajalela dan tidak terkontrol.
Selain itu, ternyata rumah sakit tempat Jill, Carlos, dan Tyrell pun didatangi oleh banyak sekali zombie yang dimana ternyata mengikuti Tyrell selama ini. Carlos pun dengan bantuan dari Tyrell secara heroik menahan dan membunuh zombie-zombie yang berusaha masuk, serta menutup jendela dengan tutup besi dan pintunya dengan meledakkan pilar di rumah sakit. Setelah berhasil, Carlos pun bergegas menuju ke bawah tanah untuk menuju lab Umbrella, meninggalkan Jill di tangan Tyrell. Setelah beberapa lama, Jill pun terbangun dan mendapati bahwa Carlos telah berhasil menyelamatkan Raccoon City dan kemudian berubah menjadi zombie. Jill pun yang tidak terlanjur sayang dengan Carlos tidak dapat membunuh Carlos yang telah berubah menjadi zombie tersebut. Untungnya, semua itu cuma mimpi. Ketika Jill akhirnya benar-benar terbangun, Jill pun bertemu dengan Tyrell, yang dimana Tyrell memberitahu Jill segala yang terjadi, dan Tyrell juga memberitahu bahwa ia kehilangan kontak dengan Carlos beberapa saat lalu. Merasa khawatir, Jill pun kemudian bergegas untuk menyusul Carlos menuju lab Umbrella. Sampainya di ruang tengah dari lab Umbrella, tiba-tiba Jill melihat Nikolai sedang mengontak seseorang, dan mungkin Nikolai pun sedang mengamatinya melalui kaca lab Umbrella tersebut. Jill pun tidak peduli dan tetap bergegas untuk menuju ke tempat Nikolai tersebut berada, di mana Jill mendapati bahwa lift untuk naik ke tempat Nikolai tersebut telah dirusak oleh Nikolai, dan perlu 3 buah sekering untuk menyalakan liftnya. Setelah bersusah payah mengumpulkan ketiga sekring tersebut, Jill pun naik lift dan mendapati bahwa Nikolai telah pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama kemudian, di saat Jill sedang mengecek file-file mengenai dirinya dan Brad Vickers di lab tersebut, tiba-tiba lift pun naik kembali. Ternyata Tyrell menyusulnya, dan Tyrell pun memberitahu bahwa ia berhasil mengontak pemerintah dan pemerintah setuju untuk membatalkan misil nuklir Raccoon City hanya jika ada orang yang berhasil membawa vaksin T-Virus tersebut ke pemerintah sebelum waktu pemboman terjadi. Mengetahui hal tersebut, Jill dan Tyrell pun segera menuju ke arah tempat pembuatan vaksin berada. Di perjalanan, diketahui ternyata Nemesis masih hidup, guys, dan telah menunggu mereka dengan sabar. Yang lalu kemudian, dengan kejam, membunuh Tyrell dengan menusuk dan melemparkannya ke dinding. Jill pun lalu membakar Nemesis tersebut dan melarikan diri lebih dalam ke arah lab. Sesudah itu, Jill pun berhasil meracik vaksin dari T-Virus dalam lab dan bergegas keluar dari lab tersebut untuk dapat segera menyerahkan vaksin tersebut ke pemerintah. Namun, di perjalanan keluar, tiba-tiba muncullah Nemesis dan Nikolai, yang dimana kemudian Nikolai mengambil vaksin tersebut dari Jill dan memaksa Jill melawan Nemesis. Setelah beberapa lama, saat sedang bertarung dengan Nemesis, muncullah Carlos untuk membantu Jill melawan Nemesis. Dan setelah Nemesis kalah, kemudian Carlos pun menyelamatkan Jill dan mengeluarkan asam di tempat Nemesis sedang terpapar lemas. Akhirnya, hanyutlah Nemesis menjadi cairan-cairan. Jill pun memberitahu pada Carlos apa yang terjadi dan berusaha mengambil kembali vaksin dari tangan Nikolai. Yang kemudian saat Jill serta Nikolai bertemu dan tengah berbicara, muncullah Nemesis kembali dengan wujud yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jill pun terpelanting jatuh.
dan seperti biasa, Nikolai pun mengoceh-ngoceh sendiri lalu melarikan diri. Jill pun terjebak satu ruangan dengan Nemesis dan senjata pembusnah railgun di belakangnya. Sesaat kemudian, muncullah kembali Carlos, di mana Jill lalu menyuruhnya untuk segera menyusul Nikolai dan mengambil kembali vaksin tersebut. Kali ini, Jill pun berhasil membunuh Nemesis dengan senjata pemusnah railgun yang ada, dan ia pun segera berusaha untuk menyusul Carlos. Di atap dari Umbrella tersebut, Jill pun mendapati bahwa Carlos sedang terpapar lemas. Saat Jill akan membantu Carlos dan sedang lengah, tiba-tiba muncullah Nikolai yang langsung menendang Jill. Nikolai pun lalu menjatuhkan vaksin di dekat Jill dan menembak vaksin tersebut, memecahkan botol vaksin tersebut. Lalu menodongkan pistol tersebut ke arah Jill. Namun, sesaat sebelum Nikolai berhasil menarik pelatuk pistol, tiba-tiba Nikolai pun didorong oleh Carlos dan mereka pun saling bertarung. Di mana Carlos pun menahan Nikolai agar tidak dapat bergerak. Jill pun segera mengambil pistol dan menodong ke arah Nikolai. Dan Carlos pun menyuruh Jill untuk menembak mereka berdua. Setelah Jill sempat menolak, akhirnya Jill pun tetap menembak Nikolai dan Carlos, di mana Jill tahu bahwa Carlos merupakan orang yang sangat kuat. Kemudian, Jill dan Carlos pun segera naik helikopter dan meninggalkan Nikolai yang sedang terpapar lemas karena tertembak tadi. Dan di saat tengah perjalanan menaik helikopter untuk meninggalkan Raccoon City, tiba-tiba lewatlah rudal nuklir ke arah Raccoon City yang kemudian menghancurkan Raccoon City beserta isi-isinya dikarenakan ledakannya begitu besar. Untungnya, helikopter yang dinaiki oleh Carlos dan Jill pun berhasil terkontrol kembali setelah sempat terhuyung-huyung oleh ledakan angin dari nuklir tersebut. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Jill pun bersumpah ia akan menghancurkan Umbrella, sama seperti Umbrella telah menghancurkan Raccoon City. I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. The end. Oke, segitu aja guys untuk cerita pada Resident Evil 3 Remake kali ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa dalam waktu dan game lain ya guys. Bye!